Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Yang saya muliakan Bapak-bapak dan ibu-ibu, hari ini kita menjadi manusia terbaik karena hanya sedikit sekali pagi ini yang ditakdirkan Allah seperti kita pagi ini. Bukankah tidak ada di dunia ini yang lebih berharga, yang lebih bernilai dari kita bertempat di tempat ini? Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Sungguh 2 rakaat salat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Sungguh 2 rakaat salat fajar tadi itu lebih baik dari dunia dan seisinya ini. Bukankah itu sebuah karunia yang besar? Karena tidak semua pagi ini, jam ini, detik ini ditakdirkan Allah sebaik itu kita hari ini. Mari kita ucapkan syukur alhamdulillah yang paling dalam di hati ini. Andai kata sebentar lagi Allah takdirkan kita berakhir di dunia ini, mudah-mudahan itulah tanda kita husnul khatimah. Pergi ke Malang, jangan lupa ke Batu, terus apelnya dimakan. Sungguh senang pagi ini bisa bertemu dengan wajah-wajah ceria, tanda-tanda orang beriman. Amin. Pak, jangan serius-serius Pak, tadi pengantarnya agak serius. Yang saya hormati Ketua PDM, sahabat saya. Sebentar lagi dia adalah Dr. Abu Nasir MAG. Sahabat saya Buya Arifin Ahmad. Itu kalau dipanggil di daerahnya sudah Buya gitu. Kiai Muhammad Baidowi, dia kalau di sebelah sudah dipanggil Kiai. Cuman karena di sini Kiai Anang, nah itu sudah Kiai. Jadi karena kita nggak tradisi, jadi nggak disebut Kiai. Mohon maaf, saya ada beberapa yang ingat, ada yang enggak nama-namanya karena sudah beranjak senior. Sungguh saya kaget masuk sini tadi. Dulu waktu saya khotib perasaan masih kosong tuh tanah sebelah-sebelah. Ini udah penuh. Ini masjidnya sebelah mana ya? Luar biasa, Bapak dinikmati masjid ini sampai nanti di akhir hayat. Mudah-mudahan nanti kita pengajian lagi. Oh, di surga nggak ada pengajian ya Pak Arif ini? Udah nggak ada ya? Sudah nggak diperlukan di sana. Di sana tinggal menikmati. Para jemaah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sehat walafiat, insya Allah.
saya tuh sama Mas Saiful, ketua majelis tabligh ini, ya hit and run, jadi guyon-guyon. Terus kalau saya ada waktu, beliau yang saya mintain jadwal. Mas, aku mau ke Pasuruan, kalau ada jadwal kosong saya mau tabligh. Tapi kalau sudah ada jangan, nanti sudah ada jadwalnya Ustadz, ganti sesama Ustadz kan, sesama base kota dilarang saling mendahului. Jadi saya kebetulan kemarin malam saya diundang oleh kampus di Surabaya untuk memberikan ceramah tentang peluang karir di era 5.0. Apa itu? Di era 5.0. Jadi sekarang itu eranya bukan 4.0, bukan 4.0. Sekarang itu sudah 5.0. Apa itu? Ini yang mau saya share ke Bapak-bapak. Karena kita ini gagap sebetulnya. Kita itu gagap. Kalau secara politik, ini Ustadz jam berapa waktunya? Nanti saya mesti membatasi diri. Setengah jam ya? Nanti iya. Jangan, pengajian kalau kelamaan antum bosan terus gak ada gunanya. Di pengajian terus tapi gak ada hasilnya. Gak ada efeknya itu loh, gak ada. Karena kelamaan. Oke. Saya biasa berdiri. Saya mulai ya agak serius mungkin. Gini aja deh. Atau saya di sini, Bapak lebih nyaman. Saya di sini lihat kok. Oke, ya udah di sini aja. Oke. Disrupsi itu melebihi inovasi. Orang kalau inovasi aja udah oke kan? Udah oke, udah katanya kreatif itu ujungnya inovasi. Lah, disrupsi itu di atas itu Pak, merusak dia. Contoh, di Pasuruan masih ada nggak yang langganan koran? Bapak Ibu masih ada langganan koran? Kayaknya udah nggak ada ya. Kata anak digital sekarang, kata anak milenial, orang yang langganan koran itu rada goblok. Wong berita wingi kok dituku, gitu loh. Betul kan? Antum ngerasa nggak? Koran itu kan berita kemarin. Kok dituku, kok mau gitu loh. Itu menurut anak-anak digital tuh gitu Pak. Gak sadar ya, kita tuh berlama-lama tuh sejak tahun berapa Pak? Menurut saya sejak kecil saya ya. Orang langganan koran, berita kemarin kok dibeli. Iya kan? Jawa Pos tuh kan nyetaknya tengah malam. Menjelang subuh baru jadi kan. Nah kan beritanya kemarin itu. Sekarang real time Pak. Itu hancur tuh di situ Pak. Inovasi itu adalah melakukan hal-hal yang sama tapi lebih cepat, lebih baik. Itu inovasi. Disrupsi definisinya ini gak enak. Making things that make the old thing absolute. Jadi yang lama-lama itu hancur, gitu loh, kira-kira gitu. Gila nggak tuh Pak? Di Jakarta sekarang mungkin sebentar lagi di sini antum udah nggak ngelihat tuh. Gak ada Pak orang belanja di mall tuh udah nggak ada. Sepi lah mallnya tuh. Dulu yang parkirnya penuh itu sekarang gak ngerti di mana orang-orang itu. Ternyata beli ya online. Gak kebayang Pak. Saya ini ceramah gini nih Pak. 5-10 tahun yang lalu di keluarga besar saya. Gak ngerti, mereka bingung, belum terjadi. Karena saya udah baca, saya udah ngomong. Siap kamu siap jual nasi goreng online, siap kamu jual mie goreng online. Gak ngangkep. Sekarang terjadi, selesai itu Pak. Di sebelah rumah saya itu dulu Giant, tutup Giant.
Sekarang ganti Hypermart. Itu parkirnya tuh nggak pernah penuh, 10, 15, 20 mobil gitu. Bentar lagi bangkrut udah pasti, karena udah nggak mau beli. Yang paling revolusioner ya koran itu. Antum lihat tuh, dulu pelangganan koran itu keren Pak. Para pegawai dan kelas menengah itu tiap pagi dilemparin halamannya koran kan, jret, itu tandanya agak kaya itu. Terus langganan koran. Terus nanti sebentar lagi habis subuh bapaknya keluar, kopinya di sebelah mejanya, terus baca koran sambil medingkrang gitu ya. Itu tandanya orang kelas menengah. Tandanya menengah ke atas tuh gitu. Kalau sekarang ada gitu tolong bapak mampir, Pak, maaf Pak, yang bapak baca itu sudah kemarin beritanya. Risikonya apa Pak? Kompas bangkrut, korannya udah bangkrut, dia pindah ke hotel sekarang. Itu grupnya Kompas tuh, Santika, Amaris, dan The Gang, itu grupnya Kompas. Apalagi Jawa Pos. Saya kemarin tentu di Surabaya, saya lihat masih ada di perempatan orang jual koran, tapi kata anak saya itu bukan jual koran ya, itu pengemis supaya dikasih duit banyak dia pura-pura jual koran. Dan saya lihat tidak ada yang beli. Menurut saya cerdas, kalau ada yang beli kan lucu. Memberita kemarin mau dibeli. Erick Thohir terpilih jadi ketua PSSI, udah ada di sini. Mungkin sekarang malah udah dikritik. Kok semua diurus Erick Thohir? Nah, gitu beritanya. Sudah beda, ya kan? Apalagi Pak, yang kita dulu biasa sekarang sudah enggak. Bapak-bapak yang agak senior seusia saya ke atas, mungkin nggak biasa ya beli online. Padahal beli online itu menghemat semuanya Pak. Lebih murah satu. Yang kedua Bapak nggak bayar parkir. Yang ketiga Bapak nggak perlu beli yang lain. Karena biasanya ke toko gitu kan beli barang itu, tapi sabetannya itu kan banyak. Side efeknya itu kan banyak ya. Bapak beli makan, minuman, belum ini, belum itu enggak. Seragam baju Muhammadiyah ini enggak perlu ke Jogja, cukup online dan harganya itu sama dengan mereka di sana. Bahkan kalau ada ada diskon dari online-nya itu dapat. Bapak-bapak sekalian, disrupsi itu membuat yang lama menjadi tidak relevan lagi. Ini belum kejadian nih Pak Khalid. Yang belum terjadi itu soal pendidikan. Tapi sekarang sudah blended. Di mana-mana blended. Blended itu blender. Jadi offline dengan online. Jadi kuliahnya itu bisa bertatap muka, bisa online. Lama-lama Pak, kira-kira menurut Bapak, lama-lama online. Lama-lama online, offline-nya semakin sedikit. Terus manusia gimana? Oh biasa aja. Dulu waktu saya masih muda, komputer tuh ada di SMA itu satu tok komputernya. Pak Arifin mungkin masih ingat. Nama yang megang Saiful Dhofir, mana nggak ada di hari ini. Yang megang dia doang. Saya ngintip, nama saya diketik tuh ada. Wih gila, bagus banget itu kan. Masih ingat nggak Bapak itu? Itu ditakut-takutin dulu. Kalau ini berkembang, manusia akan menjadi tidak berguna. Enggak tuh, berguna aja. Jadi udah nggak usah terlalu gimana-gimana. Tapi kita harus menyesuaikan diri. Kalau antum tidak tahu TikTok, tidak tahu Instagram, tidak tahu apalagi yang model-model gitu, rada rugi urip pisan gak ngono iku. Walaupun mungkin kita gagap teknologi, tapi enggak apa-apa belajar. Karena di handphone Bapak itu sudah tersedia segala macam fitur itu. Gitu ya Pak ya. Jadi inovasi dengan disrupsi itu di situ. Nanti kalau Ustadz Abu bisa membuat sesuatu akan gini.
Ini kritik buat kita, para ustadz. Zaman sudah berubah, metode dakwahnya tidak berubah. Akhirnya yang pengajian tuwek-tuwek, sing nom-nom ndak ono sing pengajian. Soalnya jarene, lha apa ngrungokno iku nang YouTube lebih keren dari itu banyak. Sekarang dengerin Ustadz Adi Hidayat, macam apa temanya tuh di YouTube itu nggak ada. Terus katanya kiai yang nggak mau terganggu, ngaji jangan di sosial media, nggak ada sanatnya. Lu sanatnya kan nang dhuwure dheke. Di perkaraan gitu tuh sederhana, soalnya gak nanggap dheke ngono ae. Ya Ustaz. Oke. Ini yang saya ingin sampaikan. Pertama Bapak-bapak sekalian, negatif efek dari disrupsi itu apa sih? Hoax. Hoax. Bukan hoak. Tapi ya gak apa-apa, jenengan maca hoak ya gak apa-apa. Hoax. Hoax itu top. Ya sebenarnya gak problem, gak masalah. Orang dari dulu banyak bohong itu kan banyak. Kaspo kalau di Pasuruan tuh, kalau di jamaah itu ya Hanu itu hoax. Ya Hanu itu hoax katanya. Kalau di Poncol anak-anak dulu, teman-teman anak kan jamaah. Ya Hanu tok Pak Heri. Ya Hanu itu hoax. Itu loh berubah. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, gejala ini bukan di kita saja. Seolah-olah dunia mau kiamat di Indonesia karena pertentangan disparitas antara pro rezim dan anti rezim. Itu tidak milik Indonesia saja, seluruh dunia. Di Amerika itu lucu, orang pendidikan, ekonominya tinggi, ekonominya bagus, itu sekarang pendukungnya Trump, walaupun Biden bagus, tetap milih Trump, Ustaz. Karena media sosial. Walaupun Biden itu berprestasi, enggak, Trump tetap Trump. Padahal jenengan itu, pokoknya aku nggak setuju. Ada teman saya Ustadz itu enggak, saya pokoknya selama dia begitu, saya enggak setuju. PKI Pak Heri. Terus karena dia Islam kan saya bilang, tapi dia itu Islam Ustadz. Kira-kira dia pengikut Rasulullah enggak? Enggak dia. Saking bencinya itu saya enggak pengikut Rasulullah. Bukan teman saya di Jakarta, bukan di sini. Yang di sini mirip-mirip gitu juga ada. Hoax. Pak, gimana menyikapi hoax? Antum menyikapi berita bohong itu gimana? Gampang loh, gak usah direken, apa? Gak usah direken, kalau gak ada sumbernya, anggap aja lewat. Udah informasi. Itu namanya, saya tak sempat tadi itu. Sehari itu Pak, bukan sehari, per detik. Itu kurang lebih 100.000 informasi baru itu masuk. Ada datanya tapi saya enggak, kemarin saya share di Twitter, di WhatsApp bapak-bapak itu kan zaman udah agak kacau. Problemnya itu di era distribusi, di era medsos dengan sumber berita yang semua orang bisa ini, kan repotnya gini Pak. Dulu kalau di koran itu kan yang ngisi berita itu kan ahli, bener Pak. Ahli-ahli diwawancari ditulis gitu kan. Sekarang kan enggak. Di grup WA Bapak itu kan antara ahli, setengah ahli, sampai sing goblok, waduh haknya. Benar enggak Pak? Gak ada bedanya. Jadi berarti pinter-pinternya kita menyaring itu. Nah itulah fungsinya. Ini kelamaan nanti saya. Fake news, berita palsu, YouTube. Bapak familiar kan dengan YouTube ya? YouTube itu masuk surga apa enggak nanti Pak? Pak Kiai, YouTube itu kira-kira kalau dilihat pengajian yang banyak masuk surga dia ya. Tapi kalau mudaratnya banyak. Itu bisnis saya mati karena YouTube itu. Orang nggak nonton TV sebentar lagi. Buat apa nonton TV? Ya, kita berubah menjadi digital media. Online shopping.
Waduh Pak, keren ini. Jadi sekarang sudah terbukti kan, Bapak di daerah pun kalau produk Bapak unggul, harga murah, laku. Produk Bapak unggul, harga murah, walaupun Bapak bikin dari rumah, pasti laku. Dan Bapak tidur, promo barang Bapak itu terus jalan. Penipuan online, wah itu banyak banget. Tahu-tahu dapat hadiah, kaget, gak tahu kok oleh hadiah, kok moro-moro oleh hadiah. Alhamdulillah, itu tuh aku sholat duha mau iki. Tiba-tiba penipu. Yang terakhir itu TikTok. TikTok luar biasa. Nanti kalau belum tahu dicoba TikTok ya, tapi jangan kecanduan. Sebentar aja lihat TikTok, oh gini modelnya. Bapak, semakin media ini kecil, semakin Bapak nonton dari sini, resikonya, dan itu kemudian diteliti tentu, itu Bapak nggak bisa lama nontonnya. Karena nggak lama, maka jangan lama-lama bikinnya. TikTok itu hasilnya. Dia cuman 10 detik, 20 detik, tak, tak, tak. Apa resikonya kalau begitu? Kontennya harus cepat dan klimaks. Supaya mengikat Anda psikologis nonton itu. Nah ini PR buat Ustadz. Antum kayaknya udah waktunya ada di TikTok. Tapi itu kontennya harus dek gitu. Nggak boleh kelamaan, nggak boleh pengantarnya kepanjangan. Alhamdulillah, wassalatu, wis hilang penggemar. Penontonnya langsung kabur. Dawan ini pengantarnya. Itu karakternya memang luar biasa. Lihatin YouTube-nya di Pak Ustadz Adi Hidayat. Kan ada tim kreatifnya. Di belakang dia bukan dia lah, ada timnya. Tolong Pak Mas Saiful nanti Pak Abu Nasir dibikinkan tim kreatif. Pak Waklit. Jadi tim media. Nah, itu memang harus ada sekarang itu begitu. Anak-anak SMK itu pinter-pinter. Anak-anak kita itu Pak pinter-pinter soal gituan. Itu kalau pegang handphone cepat banget gitu ya jarinya itu. Kita salah-salah itu dia cepat Pak. Gitu. Next. Ya ini musim galau soalnya. Jadi saya harus menyatakan kalau anak-anak galau, Pak, bagaimana enggak galau, Pak? Informasi begitu deras, Pak. Terus dalamnya enggak siap, ya kan, Pak? Pasti galau, Pak. Anak-anak itu galau. Anak-anak sekarang itu problemnya galau. Orang galau diapakan? Didengarkan. Jangan diguruin, didengarkan. Wis di ruang ada. Mas cerita apa? Ini gini ya, gini ya. Oh ya udah. Dan didoakan. Sebetulnya saya ingin selesai di situ aja. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Wis selesai itu. Kalau pagi kita mengucapkan itu, sebelum tidur itu kan selesai urusan. Ya Allah, aku sudah ridho beragama Islam. Engkau Tuhanku. Ya Allah, aku ridho Engkau ya Allah Tuhanku. Islam agamaku dan Nabi Muhammad nabiku. Wis mari kan bubar dan urip. Betul Pak. Bapak-bapak kalau sudah mengucapkan itu selesai kan dunia. Kadang-kadang ustadz itu ya piye ya. Maksudnya baik, cuman jamaah kadang-kadang salah tangkap. Wong miftahul jannah itu la ilaha illallah. Tahu mlebu swarga kok wangel menurut ustadz itu. Ngrasani dosa. Nyambut uban mlebu neraka. Wangel mlebu swarga. Padahal miftahul jannah ya Ustaz, ada. Wangil mlebu swarga menurut semakin ke pelosok wangil tambah angel kiai ini mlebu swarga wangil.
Lek guru selamatan ini wangil mlebu swarga. Saya mengusulkan 3S itu adalah soleh, sareh, sabar. Nah ini yang orang tentu harus soleh ya. Ini nanti saya nggak tahu Ustadz, kenapa dulu Pak Abu Nasir terutama, Ustadz Abu Nasir dan kawan-kawan. Dulu itu ingat saya, ini Buya Arifin Ahmad. Dulu kalau kita selesai sekolah di akhir pertemuan itu kan selalu membaca surat Al-Asr ya dulu ya. Wal asri inna insana gitu ya dulu ya. Ternyata kalau dibaca referensinya, memang para sahabat itu sebelum pulang biasanya ada yang gitu. Mama Ana mau pisah sama Kiai Baidawi. Yai, wal asri innal insana lafi khusr. Nah, kayak gitu. Karena ternyata memang surat Al-Asr itu cukup buat bekal hidup. Dulu teman saya kursus bahasa Inggris selalu menerjemahkan itu. By the time, dia gitu. Waktu. Kalau asbabun nuzul surah Al-Asr itu kan lumayan bagus ya, maksudnya cocok lah sama kita. Pasuruan ini cocok. Saya lihat pertumbuhan ngopi-ngopi semakin meningkat. Pertumbuhan ngopi-ngopi di mana-mana trennya tumbuh dengan pesat. Itu sebenarnya wal asri. Asbabun nuzulnya itu kan waktu asar itu mereka selesai dagang, ya, terus ngumpul-ngumpul orang-orang Quraisy itu ngobrol-ngobrol, lali waktu. Itu loh wal asri itu. Asbabun nuzulnya podo, biasa iki ini podo. Sumpek nang omah, terus ngopi-ngopi, lali waktu. Maghrib lewat, isya lewat, belum lagi yang lain-lain. Gak produktif. Itu yang dimaksud. Nah, saya ingin mengulik lagi dari angle yang lain. Satu, soleh itu benar. Sudah, kalau antum saya tanya, antum kafir gak? Jawab enggak gitu ya. Antum kafir gak? Enggak. Antum munafik gak? Enggak. Antum musyrik gak? Antum zalim gak? Mas Saiful enggak, kan melawan kedzaliman dan apa tuh, menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Ya sudah, antum berarti soleh. Simpel kan? Masuk gak logika ya? Ojo ruwet-ruwet gitu loh cara berpikirnya. Antum kafir gak? Enggak. Antum munafik gak? Enggak. Antum musyrik gak? Antum zalim gak? Ya sekali-sekali toh. Berarti antum soleh sudah. Just so simple as that gitu loh. Ustaz guyu Ustaz. Logika itu yang pengennya ke anak-anak itu loh. Materi saya ada disimpan di sini. Nanti minta tolong setelah pengajian ini kewajiban Bapak menyampaikan ke keluarganya masing-masing dengan bahasa antum ya. Kan udah ada lengkap di sini. Saya cari definisi yang paling mudah. Soleh itu apa? Orang taat itu, orang baik itu apa? Orang yang taatnya dominan daripada maksiatnya. Orang yang baiknya lebih dominan dari maksiatnya. Ya wes, antum taat udah, soleh itu wes. 24 jam antum gorong-goroi kan paling ya sekali-sekali doang, 2 kali 3 kali. Kebaikan antum kan banyak banget. Sholat ini udah berapa kebaikannya? Berarti antum udah soleh. Titik. Lek jenenge gak sempurna udah pasti. Iya kan? Gitu. Insya Allah begitu. Jadi simpel aja. Ke anak-anak juga tolong digituin. Balik-balik bapak ibu dosa-dosa tok akhirnya. Kapan aku? Saya ulang ya. Orang baik itu adalah orang yang ketaatannya dominan. Itu kalau pakai matematika itu lebih besar dari itu loh Pak, yang gini itu. Nah, lebih besar dari keburukannya, udah itu salah.
Cepetin ya. Nah ini, terus ada tingkatannya. Ada skalanya. Kalau antum sampai 5, itu masih pro levelnya. Jadi kalau cuman baik itu sampai 5 doang. Tapi kalau antum sudah berusaha untuk memperjuangkan kebenaran, itu fight namanya. Pasti antum pilih pro doang. Karena fight itu ada resikonya. Ngurusin organisasi ribet. Ngapain? Mending di masjid aja wiritan. Lek antum wiritan kabeh. Kadang dindi wong Islam ini. Memang dinamika dan kemuliaan itu berbanding lurus dengan kesulitan berjuang. Itu udah pasti. Dan Allah nanti akan melihatkan kepada kita waktu dia su'ul khotimah atau husnul khotimah. Pejuang-pejuang, insya Allah dia husnul khotimah, meninggalnya dalam keadaan terbaik. Kebaikan telu iku nih, pro soleh ritual ya kayak gitu, sholat, zikir, istighosah. Tapi kalau sudah pada kebenaran skalanya di atas 5, fight soleh sosialnya, tidak hanya ritualnya. Mikirin mana di masjid ini belakang banyak orang miskin, ayo kita bikin apa? Ini gimana? Partai Umat Islam kalah melulu, ngomel tok nang WA, gak nang dindi, kabeh ngomel terus gak ono aksinya belas, ngomel tok isine. Jamaah al ngomel liyun. Akhirnya ada yang masuk politik, belum berhasil nggak apa-apa, urusan lain belum berhasil. Tapi antum sudah masuk skala di atas 5 itu. Terus kalau baik itu obedient, apa Pak? Nurut. Istighfar tadi itu, sholat fajar 2 rakaat itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Wah, des ngono tok ae wis. Sholat 2 rakaat wis taat. Tapi kalau fight itu mesti berkorban, Pak. Gak ada kemuliaan tanpa pengorbanan, tuh gak ada, Pak. Antum dari SMA S1 berkorban, bukan? Naik lagi S2, kira-kira tambah gampang apa tambah susah? Tambah susah, Pak. Naik lagi S3, wah susah minta ampun. Itu rada gendeng gak gelem sekolah. Ya saja. Jurnalnya tuh baca satu variabel, minimal harus baca 20 jurnal. Jurnalnya gak oleh bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Nek kurang kerjaan, gak kuliah doktor. Tapi derajat di sebelah itu, Pak, itu sesuai dengan hukum marketing, supply and demand. Kalau supply-nya banyak, demand-nya rendah. Kalau semakin supply-nya sedikit, maka demand-nya tinggi. Maksudnya, lulusan SD itu banyak, maka cari kerjaan susah, benar. SMP lebih sedikit, lumayan. SMA lumayan. S1 semakin sedikit, S2 semakin sedikit, S3 semakin sedikit, profesor dikit banget. Jadi gak mungkin profesor itu nganggur, kecuali wis pekun. Ya kan? Sunnatullah. This is the natural law, the law of nature. Itu begitu sunnatullahnya, jangan dilawan. Makanya sebentar lagi ketua kita akan lulus S3-nya. Amin, mudah-mudahan segera lulus dokter. Anak tahu tuh pasti pusing-pusingnya sekarang dan menyiapkan disertasi. Jadi teman-teman, insya Allah yang pro itu sudah masuk surga sih, sudah mungkin ya, insya Allah. Tapi kalau kita di fight di angka kebenaran, ya mungkin levelnya tinggi. Kayak hotel gitu loh, mungkin yang pro itu ya melatih lah gitulah kira-kira ya. Kalau sudah fight itu berbintang, ya kan? Namanya aja ngelirik besok, loh Pak Saiful ternyata surganya bintang 4 rek. Loh ngurusin majelis tabligh dia.
lihat saja rambutnya sampai memutih. Terus saking pusingnya ngurusin para ustadz itu. Di samping memikirkan enggak lah, enggak enak. Jadi gitu ya, definisi saya sederhana, soleh itu atau orang baik itu orang yang kebaikannya lebih dominan daripada keburukannya. Wis, ngono tok ae wis. Tadi sabendina sampai nukur, waduh aku mangrek. Enggak sengaja mulutnya menyakiti orang. Ya udah istighfar. Itu setan Pak yang godain sampean tuh. Mlebu rokok nih, gak tobat nemen kon rokok kon. Menyakiti orang kayak gitu, itu setan Pak. Malaikatnya kan ngomong di bisikan hati kita, wis istighfar gak apa-apa, wongnya ini gak ada sing sempurna. Padahal seharian tadi cuma sekali bohongnya Pak. Yang lain kan antum gak bohong. Kayak gitu tuh. Terus nanti dalilnya ada, setitik keburukan akan melekat di hati, semakin ini semakin hitam. Biasanya sampai pikir no hitamnya. Kan yang dipikirkan harusnya putihnya. Setelah istighfar dia menjadi putih, setelah istighfar dia menjadi putih. Kan gitu berbekasnya. Next, sareh. Sareh ini bahasa Jawa. Tapi hubungannya apa Pak dengan disrupsi saja? Enggak, maksud saya di era manapun, baik era inovasi maupun disrupsi, kita harus berpihak kepada kebaikan dan kebenaran. Kalau belum bisa fight, kita mesti pro. Di hati ini loh Pak, kalau nggak bisa fight harus pro. Jangan pro-nya yang sana. Kalau kita yakin YouTube itu ada kebaikannya dan juga ada keburukannya, maka antum pro yang mana? Yang kebaikannya. Yang keburukannya nggak usah dibuka. Kalau ngelirik tok gimana Pak? Ya sareh. Yang kedua itu tenang. Cuangil Pak zaman sekarang. Gimana caranya tenang? Bapak pilih yang mana kira-kira? Tenang yang model mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana kira-kira? Saya milih yang 5 Pak. Tenang yang produktif. Jangan tenang yang nggak berkontribusi. Tenang tuh yang produktif. Antum tenangnya apa Pak? Mamanya bercocok tanam. Ya udah, itu positif kontributif. Saya tenangnya mancing Pak Eri, gimana Pak? Mancing itu ada anekdotnya Ustaz. What is your hobby katanya? I like fishing. Kamu hobimu apa? Saya suka mancing. Why do you like fishing? Kenapa Anda suka mancing? Ya, because I like doing nothing. Ya, karena saya suka nganggurnya itu loh. Bapak pernah ada pemimpin besar hobinya mancing? Pernah? Atau ada nabi hobinya mancing? Ada? Perasaan enggak? Oh no Pak. Tapi kok akeh pengikuti? Dari mana mazhab itu ya? No, I mean tenang Pak, tapi tenang yang produktif Pak. Jangan tenang yang enggak nothing, yang kita enggak berkontribusi terhadap peradaban bangsa ini. Bukan tenang itu. Tenang yang produktif, tenang yang menghasilkan, tenang yang membuat lebih baik dimanapun kita berada. Bapak sekalian, ada sahabat saya barusan, dia sekretaris saya di pimpinan cabang. Belum 50 usianya meninggal. Karena begitu aktifnya, saya tentu sangat kehilangan. Almarhum, mudah-mudahan dia diampuni Allah, diterima amal ibadah. Saya tanya istrinya, kenapa? Iya Pak Eri, dia itu berangkat habis subuh, pulangnya tengah malam. Semua urusan umat itu, surat menyurat, perizinan, masjid manapun yang dibangun, dia pasti datang. Apa yang bisa saya bantu? Saya bisa ngurus izin, saya kenal pemerintahan. Itu seluruh BSD Pak. Itu rata-rata dia jadi panitia. Kemudian tentu badannya nggak kuat menurut saya, ya, sakit. Kemudian komplikasi terus meninggal. Saya datang rumah ke istrinya. Mbak,
apa almarhum yang pernah disampaikan dan menjadi passion, yang menjadi mimpi. Iya Pak Edi. Suatu hari dia berkata, "Ma, kita pindah kemana lagi ya? Kayaknya di sini masjid-masjid sudah jadi semua." Ma, kita pindah kemana lagi? Di sini masjid-masjid sudah jadi semua. Saya nggak bisa berkontribusi. Kita tanya diri ini, apakah kita sudah puas ke masjid, zikir, tenang, diri ini tenang. But you doing nothing terhadap umat itu. Anda tidak berkontribusi apapun terhadap perjuangan umat ini. Bagaimana nanti kalau kita ketemu Rasulullah? Apa yang sudah kamu lakukan terhadap agama tinggalanku itu? Tenang itu, Pak. Tenang Rasulullah itu tenang itu. Bukan tenang diam, bukan tenang yang doing nothing, bukan tenang yang menganggur, bukan tenang yang untuk dirinya sendiri. Menjadi tidak tenang, terusik. Buat orang yang pada level tertentu justru terusik itulah ketenangan hatinya. Betul Pak? Dulu masjid ini tidak semegah ini Pak, saya kan kesini tuh. Belum ada AC, belum ada karpet sengaja bagus ini. Bapak gembira, Bapak happy, Bapak senang. Alhamdulillah masjidnya sebesar ini. Itu kan kepuasan Pak. Nah sareh, tenang itu dalam pengertian tenang itu. Yang punya harta, berjuanglah dengan hartamu. Seperti Abdurrahman bin Auf, yang alim seperti Sayyidina Utsman bin Affan, yang pemberani jadilah seperti Sayyidina Umar bin Khattab, yang cerdas pintar sekali seperti Sayyidina Ali. Pilih, antum mau jadi Sayyidina yang mana? Jangan jadi pamannya Nabi juga, tapi kan musuhnya. Oke. Ini dalil-dalilnya. Saya tuh Ustaz, antum afwan ya. Saya kadang-kadang cari terjemahannya yang karena di bahasa Indonesia kadang-kadang sudah kadung biasa jadi enggak masuk ke hati. Itu kan sering disampaikan para ustaz. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Itu coba saya garis bawah, find comfort. Find Pak, kata kerja. Carilah ketenangan itu. Dengan dzikir maka hati menjadi tenang kan gitu kan? Tapi kan gak ono penjelasannya. Maksudnya dzikir itu, dzikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Iya, memang di masjid itu nyaman sekali. Utang-utang lali kabeh pokoknya dzikir. Begitu metu teko masjid lala eling meneh. Bukan, saya lebih luas dari itu. Saya tulis di bawahnya itu. Kalau ingin menjadi tenang hatimu, jangan dengerin yang tidak perlu didengar. Jangan bicara yang tidak perlu dibicarakan. Jangan lihat yang tidak perlu dilihat. Jangan cari tahu yang tidak perlu kita. Maksudnya tadi itu, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Find, cari supaya lebih kreatif, lebih mengenal lah di hati itu. Ya kan? Bapak nggak tenang itu karena kepo kan? Kepo itu pengen tahu banget itu loh. Apa ya? Dan seterusnya. Cukup ya, tenang. Karena yang terakhir sabar. Nah, sabar yang mana Pak Bapak pilihannya? Yang mana tuh sabarnya? Ya udahlah, gambar tukang becak. Menurut Bapak mana yang sabar? Yang tidur apa yang ngengkol itu? Mana Pak? Yang sabar yang mana? Yang tidur itu atau yang ngengkol? Iya, di masyarakat awam pasti orang sabar tuh yang tidur itu.
yang terima pasrah, ya sabar wong iku ngene. Mas yo anu, enggak dalile ono. Lihatlah tukang becak yang hatinya tenang bisa tidur dengan nyenyaknya. Lihatlah orang-orang kaya itu yang duitnya banyak untuk tidur saja susah. Itu dalile wong melarat. Dan kita dininabobokan, suka itu dininabobokan kayak itu. Emang nggak ada ya orang kaya yang tidurnya nyenyak, nggak ada? Banyak Pak, udah diceramai gini masa nggak tidur nyenyak? Apa yang dipikirkan? Kalau sudah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya rasul. Selesai, kholas. Ad-dunya kholas. Ends, dunia sudah ends. Kalau saya sudah bilang raditu billahi robba wa bil islam. Nangis Pak. Kalau menghayati itu aja udah selesai kita. Yang bawah Pak, itu menurut saya orang sabar. Kerja anak-anak muda itu mengikuti proses, antri, itu orang sabar Pak. Tentu ada definisi sabar yang lain. Itu nanti Ustadz Abu sama Buya Arifin sama Kiai Bedowi itu yang terang. Tapi saya cari sisi angle yang lain. Enak, saya kasih definisi sebelahnya. Patience is not simply the ability to wait, it's how we behave while we are waiting. Keren tuh terjemahannya. Sabar itu bukan kemampuan menunggu, tetapi bagaimana sikap kita ketika kita menunggu. Gitu loh. Saya ulang ya. Sabar itu bukan sekedar bisa menunggu, tapi sabar itu adalah bagaimana kita bersikap ketika kita menunggu. Itu sabar. Sudah ketahuan diabetesnya tinggi, gulanya tinggi, terus apa? Iya tinggi. Terus antum dalil umur urusannya pangeran. Mumpung nang donya mangan sate enak. Yakin sampean cepet mati sampean. Gak percaya, gampang kok teori saya. Antum tiap hari makan Indomie sama es teh atau es campur saben dino, insya Allah tahun depan tidak ketemu kita. Apa artinya coba? Antum kita nggak sabar dengan sunatullah itu nggak sabar. Halal tapi tidak thayyib, ya kan? Udah ngerti kan? Tidak semua yang halal pasti thayyib, karena halal itu kualitasnya, tapi thayyib itu pribadi-pribadi. Kalau saya kalau kena gorengan langsung di belakang leher kaku, berarti saya harus menjaga jangan makan gorengan. Kayak gitulah. Di Jepang itu ada daerah tertentu itu rata-rata umurnya 90 tahun Ustaz. Setelah dicek itu ternyata memang dia jaga makanan, terus taman-tamannya banyak buat, kalau anak sekarang bahasanya healing, buat refreshing. Terus di situ memang rata-rata komunitasnya itu komunitas yang apa ya, yang ramah, yang sama orang ini gitu. Ya itu nggak pakai ayat aja 90 tahun. Lah kita pakai ayat aja sudah 5 angel tenan. Terus Kiai Baidawi udah tahu, kan dia udah merasakan sekarang. Jadi subhanallah dikasih umur panjang, ternyata apa namanya, efeknya gitu. Dalil-dalil itu bukan begitu maksudnya. Dalilnya benar, mengartikannya yang kurang benar menurut saya. Gitu. Jadi habis ini olahraga Pak, jangan pengajian tok. Terus habis ini kalau makan semakin tua jangan banyak-banyak. Itu udah hukumnya kok. Mahathir Muhammad itu rahasianya. Bukan berhenti sebelum kenyang, bukan. Berhentilah makan ketika sudah enak. Wah, aku gak gelem itu. Ya apa Pak? Berhenti makan ketika sudah merasa enak. Itu kan berat banget Pak ya. Sate komo nang ini Bangilan piye iki ya. Mosok siji enak terus wis enak ya, leren aku. Sik telu kowe tok ngene ya apa.
Subhanallah. Tapi itu rahasia sehat begitu, Pak. Makin berumur gak bisa mengelak, Ustaz. Kita harus begitu. Kecuali dalilnya beda. Siapa yang jamaah yang pengen masuk surga? Angkat tangan semua kan? Syaratnya masuk surga harus meninggal dulu. Wah, itu repot itu. Terpaksa lah Pak ya. Ngaco enggak gitu. Masalahnya itu. Patience is not about doing nothing. Sabar itu bukan nggak ngapa-ngapain. Patience is about constantly doing everything you can, but being patient about result. Sabar itu adalah terus-menerus melakukan sesuatu yang Anda bisa. Menjadi sabar itu pasti menghasilkan. Di perusahaan mungkin ada yang pernah dengar ya, ada namanya ISO. ISO itu standar mutu, Pak. ISO itu sederhana. Yang kamu kerjakan, tulis. Yang kamu tulis, kerjakan. Taat kepada itu menurut saya sabar. Ustadz Abu Nasir dari bawah, SD, SMP, ini dari kecil sudah dikader jadi pemimpin Muhammadiyah, Pak. Jadi memang memang dia harus jadi pemimpin Muhammadiyah. Dari kecil itu sudah dikader dia. Jadi beliau itu dari kecil sudah dikader dan akhirnya benar. Berarti puluhan tahun yang lalu itu udah benar. Jadi orang itu akan menjadi sesuatu itu 20-25 tahun mendatang. Kan nggak nyangka, ternyata ini benar itu. Lah constantly itu loh sabar Pak. Kita kan suka nggak sabar ya Pak ya. Coba kalau hebatnya kita itu nafsu kita Pak. Kalau maksiat tuh sabar Pak. Tapi kalau kebaikan, ketaatan tuh nggak sabar. Contoh orang yang nakal-nakal itu kan sabar Pak. Tengah malam gitu kan sabar. Kalau nggak sabar mana bisa Pak. Tapi kalau kebaikan tuh susah sabarnya. Godaannya banyak menurut bahasa ininya. Nah itu kita Pak, sabar dalam pengertian itu. Nggih? Apalagi? Wah ini contoh-contoh yang lain. Saya mau ini deh, ini terakhir mungkin. Sabar itu definisi yang lain supaya gampang adalah orang yang sumbunya panjang. Udah itu aja. Yang kiri ini Pak, yang sumbu panjang. Sing gak sabar, sing gampang meledak gitu. Nah itu sumbu pendek. Wis ngono ae wis. Lek antum nang omah ana titik ngamuk berarti sampean sumbu pendek. Saya mau banding ini agak serius ya. Saya mau bandingin gini. Ternyata di surat Al-Asr itu coba itu. Wa tawassaw bil haq. Terusin Pak, wa tawassaw bil haq. Jadi al-haq itu bersanding dengan as-sabr. Antum nggak bisa memperjuangkan al-haq, antum nggak sabar, nggak bisa. Orang bukan malah mengikut, tapi akan menjauh. Itu kerennya ya Allah, saya bilang. Gitu ya. Al-haq itu harus as-sabr, Pak. Al-haq itu harus bermodal sumbu panjang. Manganati, Ustaz. Ngurus organisasi, sing siji ngeyelan, sing siji ngamuan, sing siji mutungan. Saya dulu pernah Pak, tapi nggak usah disebut namanya ya, kode etik jurnalistik. Saya dulu kan itu, saya masih muda itu sekretaris Yayasan Masjid Al-Kautsar, Ustaz Arifin tahu, ketuanya Dr. Marsadi ya sih kan. Itu ada orang kaya satu, itu kalau usul Pak. Kalau usulnya nggak diterima langsung pulang Pak. Wes, aku mulia yo. Cuma kalau rapat. Karena dia orang kaya ya kita ya wes semoga gitu. Coba melarat tak ketak udah sih. Gitu. Al-haq itu Pak, as-sabr Pak. Gak bisa Bapak di rumah juga gitu. Bapak kan harus menjadi pemimpin keluarga dengan istri, dengan anak-anak. Itu al-haq, modalnya as-sabr. Sabar, Pak. Dikenang itu kalau suaminya sabar itu. Sabar Pak, ini husnul khotimah, mati ini malam Jumat, terus pas mari ngaji, mari sholat jamaah Isya.
Apa? Sabar. Tapi sabar yang produktif ya, itu sabar yang nerima bang. Sabar nerima bang, dia anggota ISTI, Ikatan Suami. Ketuanya Ustadz Kiai Baidowi. As-sabar. Di rumah ibu-ibu juga. Kalau ibu-ibu merasa berjuang itu al-khat, harus as-sabar. Lek gak berantakan, Pak. Arek-arek enom sing ngebom ini gak sabar. Ini apa ya? Ormas-ormas Islam ini meneng tok. Ono perjuangane tak bom wis. Dikira tambah baik gak, Pak? Tambah baik gak, Pak? Buktinya, Pak. PR, ormas-ormas Islamnya jadi kena PR. Orang Islam disudutkan, orang ini disudutkan. Ya kan, Pak? Kita benahinya repot banget. Sabar. Gak ada orang lain, seorang sabar itu gak ada. Allah aja bersama orang sabar, Pak. Innallaha ma'as-sabirin. Itu loh, Pak CT itu bilang apa? Modal pengusaha. Apalagi? Tidak cengeng, jangan mudah menyerah. Menurut saya itu sabar. Passion is bitter, but its fruit is sweet. Sabar itu pasti pahit, pasti menyebabkan hati ini nelongso ya. Ya Allah, ini ya, aku gak jadi ketua wis, ruwet. Apa mana lah ikut teko, waduh usule. Aku yakin bangun masjid ini mesti ono ini. Saya ini ketua DKM 10 tahun Pak di kompleks saya. Apal aku oleh ikut teko gegeran ini guys. Gegeran mesti turun ngomong wis turun ngomong iki lho wis gini. Maaf, nggak gitu. Seharusnya pakai arsitek. Padahal ini saudara saya arsitek gitu ya. Iya, tapi yang profesional. Ono ae alasane pasti wis. Apalan wisan gitu. Pak, ketua itu harus besar hatinya, Pak, memang, Pak. Dan mendamaikan itu mulia banget. Mendamaikan ini gampang aja, sering ngajak mangan. Makanya di sini pasti suka makan-makan kan mesti. Ya salah satu cara ya begitulah. Gimana lagi? Bitter, but the fruit is sweet. Iya, kayaknya udah kesiangan. Saya akan akhiri. Kemudian ya nanti kapan-kapan kalau kesini lagi pas saya mau. Dia yang ngatur jadwal. Pas saya ada waktu senggang, insya Allah saya kesini lagi dengan lebih seru. Yang terakhir, sabar itu pasti ujungnya sukses karena Allah sendiri yang menyatakan innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi ada 3 Pak tadi oleh-olehnya hari ini. 1 harus soleh. Soleh itu gampang, pokoknya baiknya lebih dominan dari buruknya. Kemudian sareh, tenang. Tadi itu jangan mau dengerin yang nggak perlu dan terus yang ketiga sabar yang positif, sabar yang kontributif. Mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan saya senang berada di tengah-tengah Bapak semuanya. Mudah-mudahan Allah ridhoi dan menjadi amal soleh kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.